Halo, perkenalkan saya Wahdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang serat pohon pisang yang bisa digunakan untuk pembuatan kertas. Oke, langsung saja. Jadi, teman-teman, di kehidupan sehari-hari sering kita jumpai produk-produk kertas seperti buku, paperback, kertas tulis, dan sebagainya. Kertas ini dihasilkan dari pohon loh. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pembuatan kertas dari serat pelepah pisang. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang pertama mulai dari bagian penting dari pohon untuk pembuatan kertas hingga proses pembuatan kertas dari pohon pisang dan contoh produk yang akan dihasilkan. Nah, kita mulai dari bagian pertama. Dalam proses pembuatan kertas yang bahan bakunya dari kayu, ada dua komponen kayu yang penting, yaitu selulosa dan lignin. Selulosa ini adalah bahan baku utama pembuatan kertas, sementara lignin adalah pengotor pada kayu yang harus kita hilangkan untuk menghasilkan kertas dengan kualitas yang tinggi. Serat atau fiber pada kayu terdiri dari tiga bagian, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selulosa ya sebagai bahan baku pembuatan kertas merupakan kumpulan dari mikrofibril yang tersusun dari polimer glukosa rantai panjang. Jadi selulosa ini diselimuti oleh hemiselulosa yang kemudian direkatkan satu dengan yang lainnya oleh lignin untuk menjadi serat. Nah, dalam proses pembuatan kertas kita perlu mengurangi kandungan lignin, teman-teman, sekecil mungkin agar kertas yang dihasilkan tidak berwarna coklat. Kita masuk ke bagian kedua. Pohon pisang setelah dia berbuah, dia akan mati, teman-teman. Nah, daripada mati sia-sia, kita bisa manfaatkan pelepah maupun daunnya. Contohnya pelepah pisang kita bisa gunakan untuk pembuatan kertas. Pelepah pisang ini mengandung alfa selulosa sebesar 83,3% dan kandungan lignin sebanyak 2,97%. Dengan kandungan selulosa yang tinggi dan lebih dari 80%, maka pelepah pisang layak dijadikan bahan baku pembuatan kertas. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga. Populasi pohon pisang di Indonesia tersebar hampir merata di seluruh wilayah. Kapasitas produksi di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 7.280 ton dengan laju pertumbuhan sebesar 0,22% dari tahun 2018. Sementara untuk produktivitas pada tahun 2019 mencapai 68,82 ton per hektar dengan laju pertumbuhan sebesar 2,02% dari tahun 2018. Angka yang besar ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi kertas dari serat pelepah pisang. Lalu kita masuk ke bagian yang keempat. Fiber atau serat dari pelepah pisang memiliki panjang 3,1 mm dengan ketebalan 20 mikrometer. Dan slender rasionya sebesar 155. Drainage resistance sebesar 65 derajat SR. Kemudian tensile index yang dimiliki sebesar 83,8 dan brush index 8,2 dan tear index 18,1. Lalu kita masuk ke bagian yang kelima. Proses produksi pulp dari pelepah pisang membutuhkan larutan pemasak 8 kali dari stok umpan dengan range waktu 90-150 menit. Cairan pemasak yang digunakan yaitu larutan NaOH 8-12%, sementara yield yang dihasilkan 46,7-66,8%. Nah, untuk proses produksi kertasnya dilakukan dengan beberapa langkah-langkah seperti yang akan kita gambarkan di sini. Jadi pertama, dilakukan sebuah pemotongan, kemudian yang kedua dilakukan sebuah degasting dalam digester, selanjutnya kita washing dan screening, dan kemudian lalu kita lakukan sebuah bleaching. Dan selanjutnya kita lakukan beating untuk memperoleh fibrilasi pada fiber, kemudian kita lakukan penyimpanan, dan lalu kita lakukan sebuah pencetakan, dan kemudian kita lakukan sebuah finishing, dan terakhir adalah proses drying atau pengeringan, sehingga kita hasilkan produk lembaran kertas dari pelepah pisang. Ini adalah beberapa produk kertas dari serat pelepah pisang. Ada unbleached paper, ada bleached paper, dan umumnya produk-produk dari serat ini digunakan untuk art paper atau kertas seni.
Berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Yang pertama, serat dari pelepah pisang layak digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas, karena kandungan selulosanya lebih dari 80%. Nah, yang kedua, dari data yang saya sampaikan, kita mengetahui beberapa nilai dari propertis serat pelepah pisang. Kemudian yang ketiga, tahapan proses produksi kertas dari pelepah pisang dimulai dari pemotongan hingga proses pengeringan. Nah, kemudian berdasarkan data kapasitas produksi pisang yang tinggi di Indonesia, ada potensi Indonesia untuk menjadi produsen kertas dan serat pelepah pisang. Oke, saya rasa cukup teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.